Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi bareng Rika dalam sesi dongeng sebelum tidur. Nah, kali ini Rika bakal dongengin satu cerita dongeng sebelum tidur untuk mengantar tidur teman-teman. Yang belum follow, di follow dulu. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Jangan lupa like, comment, dan share-nya ya. Nah, udah pada nyiapin bantal dan guling belum? Kalau belum, yuk disiapin dulu bantal, guling, dan selimutnya. Nggak pakai lama-lama, yuk langsung aja Rika mulai dongeng sebelum tidurnya. Nah, jadi kali ini dongeng sebelum tidurnya judulnya ada Diculik Hantu. Jadi, di suatu desa hiduplah seorang gadis manis bernama Rifa. Rifa ini bersekolah di sekolah menengah atas desa Kenanga. Jadi, di pagi itu Rifa ini berangkat ke sekolah dengan langkah yang lumayan tergesa-gesa. Dalam beberapa waktu belakangan, si Rifa ini merasa banyak banget kejadian aneh yang dialaminya. Namun, si Rifa ini tidak memperdulikan kejadian-kejadian tersebut. "Selamat pagi teman-teman," kata Rifa. "Pagi juga Rifa," ucap teman-temannya. "Bagaimana kabar kalian?" ucap Rifa dengan lantang ke teman-temannya. "Hai teman-teman, apakah kalian melihatnya?" celetuk si Rifa saat sedang asik mengobrol dengan teman-teman yang lain. Kejadian yang gak biasa itu dilihat sekelebetan aja sama si Rifa ini. Setelah sampai di kelas, si Rifa ini mengambil buku ke dalam tasnya, buku-buku pelajaran yang saat itu ia pelajari. Namun, ia merasa ada benda yang tersentuh oleh tangannya. Benda itu terasa sangat kasar dan juga keras yang ada di dalam tasnya. Rifa pun terkejut dan berteriak, hingga salah seorang temannya bertanya, "Ada apa sih Rifa? Kamu aneh banget dari tadi." Seolah membaca gerak-gerik tak biasa dari Rifa sejak datang ke sekolah, teman-temannya ini bersikap heran melihat si Rifa ini. Lalu Rifa menjawab dengan nada yang cukup bingung, Aku tidak tahu Raya, ada sesuatu di dalam tasku. Namun setelah aku cek kembali, tidak ada apa-apa di dalam tasku. Hanya ada buku dan kotak pensil aja." Nah, jam pulang sekolah pun tiba. Setelah melupakan kejadian-kejadian aneh di hari ini, Rifa pulang dengan ceria sambil menari-nari seraya gadis centil di usia yang sangat-sangat belia. Dan tiba-tiba, "Hai, siapa itu yang menjambak rambutku?" tanya Rifa dengan lantang. Nah, teman-teman Rifa pun melirik kepada Rifa dengan penuh heran. Sedangkan yang ada di pandangan teman-temannya si Rifa ini, Rifa sedang bergumam sendirian karena Rifa sedang berjalan juga sendirian di depan teman-temannya itu. Sesampai di rumah, kring, kring, notif pada handphone Rifa masuk bahwa ada panggilan dari temannya. Ternyata panggilan tersebut dari temannya yang bernama Raya. "Rifa, kamu udah lihat belum foto-foto kita yang kemarin? Yang ada di HP kamu itu loh. Kalau sudah, nanti kirim ke aku ya," ucap si Raya. Nah, kemudian Rifa menjawab, "Sebentar ya Raya, aku lihat dulu, setelah itu aku kirim ke kamu ya." Nah, singkat cerita, setelah melihat-lihat foto kebersamaan mereka di galeri HP Rifa, sambil makan es krim, Rifa mengirim semua foto mereka kepada Raya. Tak lama kemudian, kring, kring, Raya kembali menelpon si Rifa ini. "Rifa, coba kamu perhatikan dengan jelas foto-foto kita. Itu ada tangan di belakang pundak kamu.
seperti ingin memegang kamu, Rifa. Hah? Iya juga ya, Raya. Ini tangan siapa ya? Jawab Rifa kepada Raya sambil bingung. Setelah dilihat dan diteliti, satu-satu semua foto mereka, tangan itu selalu ada di dekat si Rifa. Raya mulai ketakutan. Rifa, jangan-jangan itu bukan tangan manusia, tapi hantu. Aku jadi merinding, Rifa. Jangan menakut-nakutin aku dong, Raya. Tapi iya juga ya, Raya. Tangannya besar dan kalau diperhatikan ada bulu-bulunya juga. Bulunya itu lumayan lebat. Raya pun menyarankan, ya sudah Rifa, kita berdoa saja, itu bukan tangan hantu. Kita ambil positive thinking aja yuk, Rifa. Kemudian telepon itu dimatikan oleh Raya. Rifa yang kepikiran terus melihat foto-foto tersebut dan bertanya-tanya di dalam hati, tangan siapa ya ini? Karena saat itu mereka itu foto hanya berdua saja dan di belakang mereka itu sama sekali tidak ada siapa-siapa. Hingga waktu menunjukkan tanda maghrib tiba. Namun Rifa merasa kantuk yang sangat-sangat mengganggu, membuat Rifa akhirnya terlelap. Samar-samar ia melihat didatangi makhluk yang tinggi, besar, berbulu, seperti sosok genderuwo. Muncul seperti asap dari jendela kamarnya yang tidak ia tutup di kala maghrib itu. Kemudian ia dibawa pergi ke atas pohon jengkol yang besar selama berhari-hari. Nah, kemudian warga kampung bersama ibu Rifa dan ayah Rifa ini sudah berusaha mencari keliling sana sini daerah kampung, namun tidak ada satupun yang menemukan. Akhirnya dengan bantuan dari Pak Ustadz beserta doa-doa dari masyarakat sekitar, akhirnya terdengarlah suara rintihan tangisan dari atas pohon jengkol. Dan ternyata itu adalah suara si Rifa. Nah, setelah dicari oleh orang tua dan keluarganya, Rifa ini ditemukan dan diturunkan. Setelah diturunkan, Rifa ini dalam keadaan linglung yang setengah sadar dan setengah tidak sadar, hanya bisa menangis. Sembari ditanya, Rifa tidak menjawab apa-apa, hanya terdiam saja. Kemudian setelah 3 hari, Rifa mulai pulih, berangsur-angsur pulih. Nah, kemudian ibu Rifa bertanya kepada Rifa, Rifa, kemarin kamu kemana aja? Ibu, ayah, dan warga-warga desa Kenanga sudah mencari kamu ke sana kemari tapi tidak ada. Ternyata Rifa menceritakan waktu maghrib itu ia dibawa oleh sosok seperti genderuwo ke atas pohon jengkol dan di sana ia langsung dipingsankan. Nah, kemudian di atas pohon itu sembari dia sadar, dia dikasih makan berupa cacing-cacing tanah. Setelah itu Rifa mulai sadar berangsur pulih. Ibu dan ayahnya selalu mengawasi Rifa, apalagi di saat-saat mau maghrib, selalu menutup jendela dan pintu agar si Rifa tidak kemana-mana lagi dan tidak dibawa pergi oleh sosok yang sama seperti saat itu. Nah, Rifa juga udah jadi rajin sholat dan mengaji. Ia tidak pernah tidur lagi saat hendak maghrib masuk. Nah, selesai ceritanya. Sekian cerita yang aku bawain kali ini. Cerita dari judul dongeng Diculik Hantu. Nah, pesan yang bisa kita ambil di sini adalah kita itu tidak boleh biasanya tidur maghrib-maghrib ya kan? Atau menjelang maghrib. Usahakan menjelang maghrib itu tutup pintu dan jendela. Karena di waktu maghrib kita tuh harus mempersiapkan diri untuk pergi ibadah ke masjid atau musola terdekat, ataupun untuk yang perempuan boleh di rumah saja. Sekian cerita dari Rika, semoga bisa jadi mengantar tidur sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.